kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita mengambil sikap dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan segala puji syukur kami ke hadirat-Mu Bapa, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari hari lepas hari Bapa telah menjaga kami hingga malam ini Bapa. Kami berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah online kami melalui Zoom. Mari Bapa Engkau memberkati setiap jaringan yang kami gunakan dan juga setiap firman yang kami dengar Bapa. Kiranya boleh kami serapi dengan baik dan boleh kami jalani dari tiap-tiap kehidupan kami Bapa. Bapa dalam surga, ini doa kami Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. 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 Sekarang mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian dari semula. Dari semula Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan dalam kehidupan kami, dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Berkati kami semua yang mendengarkan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Walaupun lewat virtual seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan dalam Kristus. Yang terambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Kita akan membacanya secara bersama-sama dengan judul perikop Keyakinan di hadapan Allah. Kita akan membaca di ayat yang ke-22 dan ayat 23. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan dalam Kristus. Nah, sebagai anak teologi, kita semua anak teologi ya. Saya tidak berbicara tentang asal mula kata ketaatan atau bahasa Yunani, bahasa Ibraninya. Karena kita sudah sama-sama belajar. Tapi yang kita pelajari adalah bagaimana hidup kita bisa taat kepada Kristus. Atau bagaimana kehidupan kita bisa menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, tema kita adalah ketaatan dalam Kristus. Menurut teman-teman, seperti apa sebenarnya orang yang taat kepada Tuhan? Nah, mungkin ada satu orang atau dua orang yang menjawab, seperti apa sih sebenarnya Kalau taat yang sesungguhnya kepada Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Ya, ada yang bilang melakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam firman-Nya. Ya, hidup dalam firman-Nya. Ya, Hidup silakan dalam di-mute. kasih. Silakan di-mute kembali ya, karena berisik sekali. So. Nah, ada yang bilang hidup dalam firman-Nya, mentaati kehendak Tuhan. Tidak salah. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah orang yang selalu membaca Alkitab, orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang selalu saat teduh, apakah mereka yang dikatakan orang yang taat kepada Tuhan? Setiap pagi, biston pagi dan ada malam ketika tidur, ada doa di kampus, ada doa. Apakah mereka yang dikatakan orang yang taat kepada Tuhan? Belum Saya tentu. rasa Belum tentu ya, itu mungkin secara singkat doang. belum tentu. saya sebenarnya tadi berharap jawabannya iya, tetapi ada kejujuran ya. Sebenarnya orang yang Tentu. harus yang melakukan, kalau dia hanya melakukan, tapi dia orang yang melakukan. Ya. Yang kita mau pelajari saat ini adalah ketaatan yang di dalam Kristus itu seperti apa. Dan ketika kita menjadi orang yang percaya, ketika kita mengenal dan memahami Allah itu seperti apa, dan bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan, sebenarnya itu yang kita harus perhatikan. Bagaimana karakter kita, karena ketika kita memiliki karakter yang baik, maka kita akan menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah,
hari ini kita akan belajar 3 hal penting atau ada 3 poin penting yang saya mau bagikan untuk kita semua, bahwa ketika kita menjadi taat kepada Tuhan, ada hal-hal yang kita peroleh di sana. Ayat yang tadi yang kita baca, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, berbicara tentang bahwa dan apa saja yang kamu minta, kita memperolehnya daripadanya. Poin 1 adalah ada jawaban doa di sana. Jawaban doa yang saya maksudkan adalah bukan hanya berbicara tentang materi, tapi ada juga berbicara tentang hal rohani. Bahwa ketika kita berdoa, mungkin dalam kampus atau dalam pekerjaan kita berdoa bahwa Tuhan saya mau ini. Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab atau ketika Tuhan menjawab, bukan menjadi patokan kita bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Terkadang Tuhan juga mengizinkan bahwa segala sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita lebih lagi untuk taat kepada Tuhan. Nah, karena kita mengetahui bersama bahwa jawaban doa itu ada 3. Ada ya, ada tidak, dan ada tunggu. Jadi hal yang perlu kita pelajari adalah bagaimana hidup kita benar-benar taat kepada Tuhan. Seperti tema kita, ketaatan kita di dalam Kristus. Nah, bukan saja menjadi pelaku firman Tuhan, tapi kita juga harus taat. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, yakin saja dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Nah, Amin. di sana ada jawaban doa kalau kita melihat di 22 bagian A-nya. Lalu ada poin yang kedua, yaitu ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita yakin bahwa kita sudah menjadi orang yang taat kepada Tuhan, bahwa ada di sana percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kalau kita lihat di bagian B, bahwa dia berkata di sana supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Nah, ketika kita menjadi orang yang taat, harusnya kita menjadi orang yang lebih lagi untuk taat kepada Tuhan. Ketika ada jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, kita semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai, menolong kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin, amin. Makanya hari ini kita belajar tentang ketaatan. Bahwa sesungguhnya anak teologi atau orang yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan belum tentu dia sepenuhnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Atau belum sepenuhnya dia melakukan apa yang dia baca atau apa yang dia dengar. Bisa saja orang yang di luar anak teologi lebih rohani daripada kita anak yang selalu membaca firman Tuhan. Tapi yang saya mau katakan pada saat ini adalah bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang yang selalu mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita sudah memiliki karakter yang baik dalam Tuhan, dan ketika kita memiliki karakter yang baik, maka kita akan menjadi orang yang taat akan setiap perintah Tuhan. Poin yang ketiga adalah kita harus saling mengasihi. Ketika kita taat kepada Tuhan, ada jawaban doa yang Tuhan berikan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita semakin percaya kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita semakin saling mengasihi sesama kita. Terlebih lagi kita mengasihi akan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya tanpa pengenalan yang baik kepada Tuhan, tanpa pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka kita tidak akan sanggup taat kepada Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan. Makanya ketika kita baca Alkitab itu, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Bukan hanya baca karena takut ketua asrama atau ibu bapak asrama, tetapi karena kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sudah kita rasakan, atau penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sudah kita rasakan, sehingga kita taat kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketaatan itu. Bahwa kita taat, bukan taat karena nanti kalau saya tidak ibadah atau tidak baca Alkitab, maka ada disiplin, ada konsekuensi yang saya dapat. Sehingga daripada saya dapat disiplin atau konsekuensi, mendingan saya baca Alkitab.
Bukan seperti itu ya. Tapi kita taat kepada Tuhan, yaitu karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita sudah merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai saat ini. Nah, ketiga hal itu yang kita harus memahami dalam kehidupan kita, bahwa menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan harus siap untuk melakukan perintah Tuhan, harus siap untuk menjadi pribadi yang berubah di dalam lingkungannya. Berubah yang saya maksudkan adalah cara pandang kita yang salah tadi menjadi cara pandang yang benar. Yang tadinya kita tidak benar-benar memahami atau tidak benar-benar melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika kita hidup. Tetapi ketika kita memiliki pemahaman yang benar, kita memiliki pemahaman yang benar supaya kita hidup di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita menjadi orang yang saling mengasihi. Saling mengasihi sebenarnya hal yang mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Ketika kita berkata, saya mengasihimu, itu belum tentu dari hatinya, atau belum tentu dia melakukannya. Banyak sekali orang berbicara, atau di mulutnya, dia bisa mengasihi orang, tetapi actionnya atau realitasnya belum tentu. Nah, makanya hari ini adalah ketika kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, kita harus benar-benar mau untuk saling mengasihi. Terlebih khusus, kita harus mengasihi Tuhan kita. Barulah kita akan mengasihi sesama kita. Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah, ketika kita menjadi orang yang benar-benar lagi di dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan memberitahukan mereka akan setiap apa yang Tuhan mau. Maka kita harus mengubah cara pandang kita. Cara pandang yang benar harus ada dalam hidup kita. Kita harus memahami apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memahami apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya menunggu jawaban doa, tetapi kita lupa untuk taat akan setiap perintah Tuhan. Maka kita harus sama-sama untuk belajar bahwa saya diciptakan untuk apa. Atau ketika saya ada di STT, atau ketika saya terlibat dalam pelayanan, apa yang saya harus lakukan. Bukan hanya sekadar ketika saya pergi pelayanan, yang penting saya menjadi worship leader di sana, menjadi pemain musik di sana, atau menjadi bagian-bagian lain dalam pelayanan. Bukan itu. Tetapi yang kita mau adalah bagaimana hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bahwa ketaatan saya sebagai hamba Tuhan, bahwa harus berdampak kepada orang lain. Yang tadi yang saya katakan adalah 3 itu. Bahwa kita jangan berharap hanya baiknya saja dari Tuhan. Kita juga harus siap berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban kepada kita. Amin. Dan hal lainnya adalah ketika kita menjadi seorang pelayanan yang melayani Tuhan, kita juga harus menjadi orang yang menyampaikan Injil kepada mereka yang belum menyampaikan Injil, yang belum mendengarkan Injil. Karena itu adalah tugas kita. Jangan sampai kita berpikiran seperti ini, bahwa Tuhan, ini saya, utuslah dia. Tetapi kita berkata bahwa ketika kita terlibat dalam pelayanan, maka tugas kita adalah memberitakan Injil. Terlepas dari kita sebagai orang yang worship leader, atau singers, atau pemain musik, atau lain-lainnya. Kita juga jangan mengabaikan bahwa kita bisa untuk melakukan segala sesuatu, yaitu untuk melayani mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Maka malam ini kita mau belajar sama-sama. Jikalau kita belum taat kepada Tuhan, marilah kita sama-sama belajar untuk taat kepada Tuhan. Jikalau kita masih memiliki konsep yang salah tentang Tuhan, marilah kita sama-sama untuk belajar memahami Tuhan yang benar, memahami konsep Tuhan dengan benar, sehingga dalam pelayanan kita tidak lagi salah. Atau ketika kita melayani, kita lagi tidak fokus kepada materi, tetapi kita
lebih fokusnya kepada bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menyayangi saya, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya, sehingga saya harus melayani dia, saya harus memberitakan Injil tentang dia. Itu saja yang saya bagikan untuk kita malam hari ini. Amin. Kalau ada teman-teman yang mau Terima kasih meresponnya, Kak. Terima kasih. adakah yang mau memberikan respon 1 menit saja? Karena waktu kita tinggal 7 menit ya. Nggak ada Kakak. Sangat memberkati sekali. Ya, kalau tidak ada, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami dengar boleh kami lakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi anak Tuhan, anak teologi yang benar-benar taat kepada Tuhan. Bukan hanya di bibir, tapi kami juga taat dalam melakukan setiap perintah Tuhan. Dalam pelayanan kami, dalam tugas apapun, kami taat kepada Tuhan. Dan kami bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rido. Terima kasih. Terima kasih Kak Rido. Terima kasih. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Oke, sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya. Udah sepatu? Iya, doa syafaat. Doa syafaat, beli sepatu. Oke teman-teman, karena masih 7 menit lagi, berapa menit lagi ya tadi ya? 5 6 menit Kak. lagi ya? 5 5 menit lagi. Oke teman-teman, karena 5 menit lagi, nanti kita masuk lagi kan ya? Kita masuk lagi. Teman-teman Oke. masuk lagi, nanti saya mau mengajak teman-teman untuk bernyanyi dan memanggil teman-temannya supaya teman-teman bisa mengenal teman-teman yang ada di Zoom sini. Oke teman-teman, nanti harap teman-teman semuanya yang ada di rumah bisa mic-nya diaktifkan dan videonya juga diaktifkan ya, biar mukanya teman-teman yang cantik dan yang ganteng itu bisa kelihatan. Oke? Oh ya teman-teman, namanya teman-teman sudah seperti ini kan yang di Zoom ini? Sudah seperti itu atau ada yang beda namanya? Pas, mantap. Beda Kak, beda. Namanya betul ya yang di Zoom ya, jadi nanti biar saya nggak salah panggil. Oke teman-teman, Pak Mil. seperti itu saja. Nanti kalau misalnya Zoom-nya sudah mati, waktunya habis, kita masuk lagi. Oke. Iya. Soalnya Milsi, Catherine, Sergi, Lesri ini nggak jelas. Yang mana ini orang mereka ini? Yang mana Mercy? Nanti teman-teman kalau misalnya gitu. saya panggil namanya, misalnya kalau saya panggil namanya, teman-teman bisa bikin gerakan begini kak, atau sarangnya kak, atau begini kak, atau gimana ya? Terserah teman-teman dah bikin gerakannya. Ini juga, oke. Terserah teman-teman. Kayaknya yang ada lain, Zoom yang istilahnya kayak ada HP yang berdekatan, makanya bunyinya itu berisik banget. Iya. Sudah. Jangan lupa senyum. Oke, sudah. Kok sepertinya 5 menit lama banget ya? Aku udah penasaran pengen lihat wajahnya teman-teman ini. Soalnya kan belum saling kenal kan ya, jadi 3 menit lagi Kak. 2 menit Iya, lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Kopi dulu Kak. Atau langsung dimatikan aja Kak, terus nanti kita langsung masuk lagi. Iya. Langsung Oke, yang oke, hostnya oke. langsung matikan aja. Oke. Emang bisa kah? Bisa. Oh, kok Hitung. 1, 2, 3. Lift. yang hostnya aja, hostnya siapa ini? Kak siapa yang hostnya ini? Rita nih. Udah Kak. Udah. Enggak, maksudnya langsung matikan secara umum terus nanti kita masuk lagi. Nggak apa-apa, kan di sini udah pas kok. Nanti kalian nggak akan keluar. Oke. Sampai waktunya Tetap masuk selesai link baru yang sama ya kak? tetap. Iya, kita link yang sama. Oke, thank you. Masuk nanti otomatis. Nanti otomatis masuknya, Bro.
tetap di ini yang sama. Angel. Coba kalian alihkan itunya. Hostnya ke sini biar aku langsung matiin, biar semua teman mati. Maafnya. Nggak mau aku nggak mau mati belum punya anak. Maaf, salah Aku sebut. juga nggak mau keluar. Takut dia. Kaleo, itu aja Kak, live aja. Maunya keluar aja. Maksimum sudah. 1, 2, 3. Enggak usah kalian matiin. Saya aja yang mau yang mati. Nanti Sona akan mati. Berat rasanya. Berat ras. Putus cinta. Kan? Oke. Mana Kak Ritania sudah bisa dilanjut? Kaleo, alihkan dulu. Hostnya di Kaleo, makanya dia jadi itu rekaman. Oh iya, nggak apa-apa. Maksudnya ini waktunya sudah nanti nggak akan mati lagi kan? Sudah saya alihkan. Tunggu aku matiin dulu ya. Tunggu aku